Bilang di tahap-tahap akhir akan menemukan jalannya. Di tahap awal masuk TKS, ekspektasinya pengen jadi apa? Mulai bercuan sejak semester berapa? Atau menghasilkan uang menghasilkan uang dari ekosistem seni ini? Kesulitannya apa berarti dengan posisi pekerjaan Mas Ronang sekarang as a freelance art handler? Ya cuma sementara saya kan cuma di Singapura, Hong Kong saja sih Pak. Jadi ya nggak beda jauh sih, cuma selisih berapa ribu doang. Ribu. Selamat datang di Bincang Kelola Seni. Kelola Seni, Kelola Negeri. Hari ini spesial Firsa karena kita kedatangan seorang bintang tamu yang bukan bintang-bintang amat, tapi tamu. Enggak. Ini tetap bintang, ini keren banget. Berasal dari Trenggalek, Jawa Timur. Wong Jatim. Tetanggamu ya? Iya, sama-sama Jatim. Mr. Ronang Kenilas Dovi, sarjana seni. Mas Ronang ini adalah alumni dari Tata Kelola Seni yang belum sah jadi alumni karena sampai detik ini ijazahnya belum ada di tangan. Dan tidak wisuda. Tidak wisuda. Ini salah satu contoh mahasiswa yang tidak wisuda, tapi saya bangga karena alasan tidak wisudanya adalah karena bekerja. Ini menunjukkan kepada khalayak luar di sana bahwa kalau sekolah di TKS bisa jadi belum lulus itu sudah nyantol kerjanya. Jadi masa tunggu setelah lulus itu nol, bahkan negatif. Keren. Waktu tunggu kerja masih kuliah udah kerja gitu. Jadi bahkan kuliahnya yang nunggu kerja juga. bahkan ya disabar-sabarin sebagai kaprodi lah ya. Ini Ronang angkatan berapa, Nang? Saya angkatan 18, Pak. 2018 ya. 2018. Setaumu Mas Ronang ini kerja sebagai apa? Sebagai art handling di Hello Trust. Nah Pak, kebetulan kemarin waktu TKP 1 saya, itu pembimbingnya adalah Mas Ronang sendiri. Cuma Mas Ronangnya lupa. Saya banyak banget Pak orangnya. Iya. Memang Firsa mudah dilupakan. Padahal kemarin Pak dikasih hadiah loh saya sama Mas Ronang itu. Iya itu? Itu karena paling aktif bukan Mas waktu itu? Iya, paling aktif. Berarti saya paling aktif di sini Pak. Di TKS paling aktif. Iya. Mungkin karena Ronang lebih sering pegang benda mati kali ya. Jadi kalau ngomongin megang lukisan gitu dia inget gitu ya. Iya. Kalau sama manusia siapa dia? Iya, mudah lupa Pak. Mudah dilupakan. Iya, mudah lupa. Skripsinya tentang apa Mas Ronang? Skripsi saya tentang restorasi lukisan Raden Saleh, penangkapan tentang lukisan yang penangkapan pangeran Diponegoro melalui fungsi manajemen. Oke, jadi di Tata Kelola Seni sendiri itu bisa lulus dengan penciptaan dan pengkajian. Yeah. Nah, Mas Ronang ini melakukan pengkajian Ya. Pengkajian tentang restorasi lukisan. Restorasi lukisan. Kenapa milih itu? Nggak tahu sih Pak, awalnya cuma kayak pengen, pokoknya TA saya pengennya tentang restorasi. Awalnya cuma itu saja. Apa yang membuatmu tertarik sama restorasi? Karena ini hubungannya sama konservasi, sama Iya. Karena menurutku restorasi itu sangat menarik ya, karena yang dipelajari itu tidak hanya teknisnya, cuman bagaimana sejarah karyanya itu tercipta, terus sudah melewati historis seperti apa aja, kayak gitu-gitu sih Pak. Jadi dari itu saya sangat suka sekali dengan hal-hal semacam itu, makanya saya ambil itu. Kebetulan saya lupa dari mana kok bisa Raden Saleh yang muncul itu loh. Terus ternyata di website itu ada berita tentang lukisan Raden Saleh itu pernah direstorasi di tahun 2012-2013. Pas banget ini. Oke. Akhirnya saya ambil itu, saya coba
siapa saja yang terlibat. Saya kontak, akhirnya yang bersangkutan sebagai narasumber mau untuk diwawancarai dan bersedia untuk menjadi bahan penelitian saya. Akhirnya dari itu dimulai. Oke, nice. Firsa membayangkan nggak kalau nanti lulus kira-kira skripsi mau tentang apa? Apa ya Pak? Ini saya cukup bingung kalau untuk skripsi. Tapi kalau boleh tahu mungkin saya bisa minta tips and triknya Mas Ronang sih. Sebagai cutting saya yang sudah lulus gitu. Sebagai alumni mentok ya. Juta. Iya. Selain restorasi nih Mas, kira-kira apa sih Mas kira-kira untuk lulusan TKS yang bisa diambil? Sebenarnya banyak sih yang bisa diambil dari publikasi, mungkin bisa seperti teman-teman yang lain juga banyak publikasi, manajemen pameran, banyak lah pilihannya. Nanti ketika kamu mungkin sudah mulai ke tahap-tahap akhir, itu akan menemukan jalannya sendiri. Asik. Ini menarik ya karena Mas Ronang bilang di tahap-tahap akhir akan menemukan jalannya. Di tahap awal masuk TKS, ekspektasinya pengen jadi apa? Masuk TKS itu sebenarnya random sih Pak. Wah, aku tanganku berjalan sendiri. Gimana? Ya awalnya itu saya ke Jogja itu 2016 itu hanya main ke tempat teman karena ada kegiatan teman itu kan punya paguyuban reok Ponorogo kan di daerah Gampeng. Terus saya kebetulan juga sering guyup juga di daerah saya tentang hal-hal kesenian semacam itu. Terus kebetulan ada dapat kayak ayo ke Jogja gitu. Ini mau ada kegiatan itu, bantu-bantu kayak gitu. Akhirnya ke Jogja 2016. Di situ saya ikut bantu di Jatim Fest yang masih di titik nol. Di monumen 1 Maret itu. Di situ akhirnya mulai kenal-kenal anak ISI, beberapa anak ISI. Terus kembali balik lagi ke Trenggalek dengan kegiatan yang biasa-biasa saja. Tidak ada. Terus 2017 kembali lagi. Terus pas kumpul itu ada cutting kebetulan. Andi angkatan 17. Andi Jin itu biasanya panggilannya. Nah, ternyata dia pindah ke TKS, sebelumnya dia di BSI Pak. Terus akhirnya di BNS. Jurusan apa? TKS. Enak kok mlebune. Oke. Dari situ karena saya sudah beberapa kali mendaftar kuliah di lain universitas itu gagal terus. Sudah 2 kali atau 3 kali itu gagal terus. Terus ya sudah akhirnya saya ya udahlah coba di TKS saja. Oke. Dan akhirnya diterima. Wih, tapi ini membuktikan bahwa masuk TKS itu sebenarnya nggak selalu mudah. Karena banyak yang udah 4 kali itu fail sampai akhirnya yang kelima atau yang keempat aku lupa. Jadi 3 kali dia strike setiap tahun daftar itu ditolak terus sampai akhirnya jadi gitu. Tapi masalahnya si Mas Ronang ini menurut saya tipe kecerdasannya memang cocoknya di bidang sini. Iya mungkin Pak ya. Iya karena akhirnya Mas Ronang sendiri bisa survive di industrinya, bisa menghasilkan cuan juga. Mulai bercuan sejak semester berapa? Atau menghasilkan uang dari ekosistem seni ini? 2019, dari kayaknya setahun setelah masuk itu udah. Setahun setelah masuk? Langsung. Cuman juga enggak ya kan seberapa pun kan? Iya seberapa pun Pak. Berarti itu langsung jadi apa dulu nih Mas? Menghasilkannya dari mana kalau boleh tahu? Dulu kan banyak event-event kampus dari luar juga. Ya dari situ dipanggil karena mungkin jarang ya dari anak-anak sini pun juga. Jadi dari Pak Mika kayak gitu nawarin bantuin pameran. Ya udah dari situ mulai
kita semakin sering bekerja kan saya semakin sering dikenal orang karena di tempat kerja kan bersinggungan dengan banyak orang. Nah dari situ mungkin akhirnya bertemu jaringan satu ke jaringan yang lainnya, akhirnya ya udah mulai kemana-mana. Gitu. Iya, tapi yang saya ingat juga Mas Ronang ini jadi punya tim gara-gara kerja display itu. Iya. Lalu Mas Ronang punya tim, jadi kalau di kampus ada event mau display, butuh tenaga display gitu. Udah serahkan ke timnya Ronang gitu. Jadi ya nggak apa-apa kan profesional kan. Mereka dibayar berapa, terus mereka akan jalan udah display gitu. Dan saya tuh ngerasa ini kayaknya kok nggak dilanjutkan. Gak di pass over, maksudnya ada regenerasi. Pak, ada sih person gitu. Iya ada, Pak. Cuman memang kalau mau diformalkan tuh menarik tuh Mas Ronang. Maksudnya ada adik-adik kelas yang hobinya display juga, terus nanti dia bisa dapat uang tambahan juga, dan kita juga punya tenaga yang bisa diandalkan. Kalau display tuh dia udah biasa display, udah tahu treatmentnya, jadi akan jauh lebih cepat dia displaynya dan rapi kerjanya gitu. Jadi keren tuh. Setahun langsung menghasilkan. Kan udah beli Ferrari ya, Mas. Kalau sekarang kan awal-awal tuh paling ya buat jajan lah gitu. Iya, Pak, buat awal-awal buat jajan. Awal buat ya untuk kehidupan lah, Pak. Untuk kehidupan di bisa buat bayar UKT nggak sih sepanjang kuliah ketika sudah dapat fee dari situ? Wah, sangat bisa. Sangat bisa. Berarti sudah bisa bayar UKT sejak semester berapa? Saya semester 8 tuh saya bilang ke orang tua pokoknya Bapak Ibu hanya wajib membayar sampai semester 8. Setelahnya saya membayar sendiri semuanya dari operasional, kontrakan, semuanya sendiri. Nice. Jadi setelah semester 8 Mas Ronang bayar sendiri. Jadi itu tidur di jalan ya. Ternyata bukan karena punya duit, Pak. Ternyata bukan karena punya duit. Dan survive Sampai sekarang. Sampai hari ini. Alhamdulillah. Sudah siap membiayai anak orang juga. Aduh. Mungkin ya bisa lah, Pak, mungkin. Asik. Firsa mau dibiayai masih dicari kan? Masih semester 3. Aku kepo juga nih, Mas. Jadi Mas dari awal masuk TKS ini strike-nya tuh memang ke art handling atau ada lagi kira-kira? Atau memang ada job nih, pokoknya apa aja diambil atau gimana nih, Mas? Kalau awal-awal dulu semester 1 sih semuanya saya ambil kayak volunteer, event kayak gitu-gitu saya ambil semua sama teman-teman kan rame-rame kan satu kelas kayak gitu. Jadi infonya itu dari teman-teman kadang juga, ayo ikut ini. Jadi di tempat event pun juga ketemunya teman-teman yang lain, cuman berbeda divisi kadang kayak gitu. Terus COVID kan akhirnya berhenti tuh total juga. Kayak gitu, terus ya masih nge-event juga sampai sekarang sebenarnya juga masih nge-event, cuman terbilang sudah jarang sih ya, tergantung panggilannya juga kayak gitu. Terus cuman kalau display itu emang sudah dari awal 2009 tuh saya sudah mulai tertarik dengan hitung-hitungan pendisplayan kayak gitu loh. Kayak gitu-gitu sih. Biaya display gitu. Luar kepala ya, Mas. Bener sih, Pak. Jadi hitungan tenaganya berapa, produksinya berapa lama, ya kan? Ya nanti berapa karya yang harus di loading, berapa lama. Ya benar, harus hitungan gitu bisnisnya kan masuk. Itu sih. Dari situ ya sudah akhirnya mulai merambah. Pas setelah COVID itu ada tawaran dari Helutran itu untuk pembukaan kru baru. Terus akhirnya saya mulai mendaftar dari situ untuk Art SG 2023. Semester berapa itu, Mas Ronang? Itu saya semester benar, Pak. 4 2018, 2019, 2020 sudah lebih dari semester 8, mungkin 9 mungkin kayaknya. 9, oke. Karena dan itu ke Singapura ya? Iya. Art SG. Jadi displaynya udah Singapura. Kemarin juga nggak wisuda karena lagi di
Di Hong Kong, Pak. Di Hong Kong. Di Hong Kong dari Hong Kong. Biasanya kita candaan itu dari Hong Kong. Beneran dari Hong Kong. Real. Selama kuliah aktif di mana aja, Mas? Lebih dulu itu lebih aktif di kampus juga aktif. Di mana aja di kampus tuh? Di kampus itu saya pernah menjabat menjadi, aku lupa jabatan saya di HMJ itu dulu apa. Oh, Iya. di HMJ ya. HMJ ya, terus sering-sering bantu di BEM dulu juga pernah. Di BEM. Cuman dari pihak luar ya, Pak. Dari pihak luar kayak gitu. Bukan yang masuk. Karena pas Covid itu kayak struktur HMJ kan kayak berantakan gitu dulu, kayak nggak ada yang ini. Terus jadi anak-anak tahu nih ya wis renang aja kayak gitu. Kayaknya setahun ini karena masih sering bermain di HMJ dulu. Pernah ke Bandung dulu juga sama teman-teman HMJ dari yang lain, studi banding di UPI dulu. Saya ingat saya itu terus berkolektif juga, kantin kurasi. Yes, sama Ladija, Tommy, terus Bapak Anam, Mr. Anam, Mr. Anam. A to the Nam. Nanti kita akan panggil ke sini juga. Bapak Anam, Terus Ahmad. Mr. Ahmad. Mr. Ahmad itu dulu lumayan banyak sih, Pak, sekitar 20 orang. Akhirnya itu berawal dari sebenarnya anak-anak pengen diskusi tentang gimana sih sistem kurasi, tentang kuratorial itu seperti apa. Terus kita ngobrol aja di kantin itu, kantin di kafe kan dulu masih ada. Terus dari situ gimana kalau kita bikin kolektif? Nah, makanya namanya Kantin kurasi. Sampai hari ini masih? Hari ini masih, cuman ya mungkin teman-teman lagi pada sibuk masing-masing ya, Pak. Jadi Bisa dilanjutkan nggak sih ke adik-adiknya? Jadi kalian jadi bosnya, adik-adiknya yang melanjutkan kantin kurasi itu. Oh, itu Bapak Tommy sebagai. Oh yeah. Mr. Tommy. Mr. Tommy sebagai. Kita panggil lah dia ke sini. Mr. Tommy. Itu sih, Pak. Nah, dari situ terus akhirnya mulai belajar hal-hal tentang kuratorial, terus juga diperbantukan di manajemen unit studio, jadi kolektif seniman gitu dari teman-teman murni dulu, terus diperbantukan untuk mengurus persiapan pameran kayak gitu-gitu, staging kayak gitu. Oke. Dan itu aktif di proyek seni di Jogja, Magelang, Jakarta. Iya. Oh yes, asik. Luar negeri juga. Luar negeri. Akhirnya nyantol di Helutrans, terus sama Helutrans sampai hari ini ya ke Alhamdulillah, mana-mana. ya, Pak. Oke. Dipercaya. Dalam proses display yang paling berat apanya sih, Mas? Banyak, Pak. Ternyata kompleks, gak hanya kita memajang karya saja sih, Pak. Dari mulai karya datang itu sudah harus tangani dengan baik, di uncrate biasanya dibuka dulu, difoto, visual check kayak gitu. Terus setelah itu masuk ke warehouse. Di warehouse itu masih nanti di tata di tempat-tempatnya sudah dipersiapkan. Habis itu nanti kalau ada barang keluar, pokoknya kompleks lah, Pak. Dan tidak hanya memikirkan tentang teknis bagaimana caranya terpasang, karena banyak hal-hal di luar itu yang harus juga diperhatikan, kayak safety, kayak gitu-gitu. Terus cepat itu juga dibutuhkan. Cepat tapi safety. Cepat, safety, bersih, kayak itu. Jadi ya terpontang-panting kan. Gitu. Jadi diomelin di lokasi itu sering? Sering, Pak. Seberapa keras dunia display itu?
hal-hal kecil sih Pak sebenarnya. Hal-hal kecil itu yang bukan tentang bagaimana aku iso display, cuman terkadang kita lengah dengan hal-hal kecil ya Pak. Jadi kayak semacam penampilan kita itu juga kadang bermasalah kayak gitu. Soalnya kan kita bertemunya dengan klien yang Betul. Memiliki Kolektor. ya kayak gitu-gitu. Masa secara penampilan juga ya paling nggak dilihat itu enak kayak gitu. Jadi Berarti nggak harus ada rapi gitu Mas. iya rapi kayak gitu-gitu. Bahkan penampilan itu juga wangi juga soalnya kan. Iya benar. Wah, padahal hubungannya sama kolektor. Kalau Iya. masuk di galeri langsung zeng gitu kan. Wow. Kayak gitu Langsung menusuk ke hidung. Waduh, bahaya. Kayak gitu. Terus etika juga ya kita tahu etika kerja di mana-mana juga harus dipahami juga kan Pak kayak gitu. Itu terus apa lagi ya? Ya lumayan banyak sih Pak. Momen yang unforgettable gitu yang Mas Ronang tuh belajar dari kejadian itu, kejadian yang nggak akan dilupakan terkait dengan display. Ada nggak sih? Apakah ada kecelakaan karya yang rusak atau ada ditegur karena menurut Mas Ronang, oh ini fatal nih, besok sejak saat itu udahlah nggak mau diulangi lagi atau apa gitu? Untuk kerusakan sih bersyukurnya belum sih Pak. Alhamdulillah. Cuma untuk hal-hal yang kayak apa ya penyebutannya luput lah mungkin itu kadang sih juga masih terjadi karena ya kita kerja fisik kan, jadi kadang kalau sudah capek itu kan udah kadang otak kita udah lelah gitu sedikit ngeblank kayak gitu kayak gak sinkron oh iya kayak gitu. Itu juga sering. Apalagi kalau pas art fair gitu kan kita hampir 24 jam kan harus kita loading barang pas deinstall kan kita deinstall itu nanti masih ditambah dengan unloading ke crate ke kontainer. Habis itu nanti dipindah ke warehouse, diturunin lagi dari kontainer ke warehouse. Itu hampir 24 jam. Kayak gitu sih. Nah, Mas aku mau tanya lagi nih. Kan Mas di Hellutrans nih cowok kan ya Mas? Maksudnya, nah aku kan cewek di sini posisinya. Iya, bisa nggak sih kira-kira aku mau apply ke Hellutrans? Apakah kira-kira ada kesempatan gitu Mas? Atau yang lebih umum lagi jadi art handler, Yes, tapi cewek. Tapi cewek, benar. Oh, kalau itu banyak. Oh, Banyak bisa. di Eropa itu sangat banyak tentang art handler perempuan itu banyak banget. Malah kadang nggak tahu ya di Eropa itu banyak karena mungkin di sana ya udah nggak ada kesenjangan antara perempuan dan laki-laki ya, ini pekerjaan perempuan atau ini pekerjaan laki-laki kayak gitu. Cuman di sini pun juga sebenarnya udah ada sih. Kayak di Jakarta itu juga ada beberapa. Terus di Asia pun juga ada cewek beberapa juga. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau nggak bisa kerja di bidang itu. Kayak gitu sih. Jadi sekarang Mas Ronang ini di Hellutrans sama Unit Studio. Unit juga lagi vakum juga sih Pak, karena senimannya masih sibuk sendiri-sendiri juga. Oke. Jadi banyak kan di Hellutrans itu. Ya sekarang udah fokus kerja di ya bukan di Hellutrans saja sih Pak, saya juga lebih ke ya siapa yang tergantung yang manggil saja sih. Cuman untuk company-nya sementara terafiliasi dengan Hellutrans. Project base. Iya. Oke, jadi begitu Hellutrans ada project, Mas Ronang adalah siap meluncur. Iya, kan apa ya hitungannya saya itu outsourcing atau freelance gitulah dipanggilnya itu. Oke. Untuk yang di Jogja ya karena di Jogja kan masih belum sebesar yang kayak di Singapura atau Hong Kong, jadi untuk staffnya itu belum membutuhkan terlalu banyak orang kayak itu. Cuman untuk tenaga itu sangat dibutuhkan ketika art fair kayak gitu, makanya teman-teman tuh kayak ya
freelance art handler gitulah. Freelance art handler. Iya, freelance. Nice, itu profesi juga loh. Art handler, freelance. Iya. Kesulitannya apa berarti dengan posisi pekerjaan Mas Ronang sekarang as a freelance art handler? Banyak penganggurnya. Tapi kan jadi skill up yang penting berarti manajemen keuangan ya Mas akhirnya. Dengan pemasukan yang ada itu gimana caranya memanage? Iya, benar. Iya benar sih Pak itu. Cuman sumama ini hitung-hitungan ya. Sumama kita kerja 10 hari. Itu ya bisa lah untuk hidup sebulan. Yes. Itu kerja 10 hari habis itu jalan-jalan. UMR Jogja Pak itu. Sebulan. Sudah cukup lah. Untuk di sini ya, mesti untuk pekerjaan lokal aja. Untuk pekerjaan. Itu pekerjaan lokal. Pekerjaan lokal. Belum pekerjaan interlokal. Yes. Internasional tuh standar lokasi tujuan atau standar lokal, maksudnya dibayar as a dolar Singapura atau kalau dolar Hong Kong atau ya rupiah standarnya? Nah, ngikut sana sih Pak, dengan nilai mata uang sana juga. Nice. Dengan standar gaji dari sana? Iya. Oke. Yang paling gede dari enggak, ini kan enggak ngomongin nominal. Yes. Cuman maksudku negara mana yang standar art handlernya paling gede dan paling menurutmu paling oke lah? Amerika sih tetap masih ini sih. Amerika? Ya, oh sih keren. Karena di sana kan pusat untuk saat ini kayak museum-museum besar kan juga ada di sana. Ya Eropa, Amerika sih. Cuman Australia dengar-dengar juga lumayan besar sih Pak. Yang Mas Ronang udah pernah di mana? Yang Cuma menurut Mas Ronang udah oke nih dapetnya. Ya cuma sementara saya kan cuma di Singapura, Hong Kong saja sih Pak. Jadi ya nggak beda jauh sih, cuma selisih berapa ribu doang. Ribu rupiah Mas ya. Ribu rupiah Pak. Nggak. Kalau ngomongin dolar ribu itu UKT. Ratus UKT ribuan lah, keren loh. Dan enjoy nggak dengan pekerjaan ini? Untuk saat ini enjoy. Karena ya pertama karena kita cari uang juga. Ya. Setelah itu kita refreshing. Ya gitu kan, ya enjoy sih Pak, karena kadang itu kita kumpul sama teman-teman di sana juga masih ngobrol setelah pulang bekerja kayak itu, masih bisa ngobrol, besok kerja lagi, jadi nggak terasa sih. Akhirnya tiba-tiba, udah pulang lagi. Gitu. Rekeningku, udah masuk lagi. Ya. Berarti kalau di Hellutrasnya sendiri tuh terikat sistem kontrak atau enggak sih? Oh, berarti enggak yang masa di freelance tuh karena itu ya? Iya. Nah, untuk kedepannya nih Mas, kira-kira adakah kepikiran nih untuk mau kemana? Maksudnya beda, bukan ke display atau kemana gitu, kira-kira ada nggak pikiran gitu? Kalau kepikiran itu sih pasti ada ya, karena kerja di art handler itu kan perihal fisik, jadi fisik harus prima dan semakin lama kan umur kita juga semakin tua juga, fisik juga mulai menurun dan mungkin akan berpindah haluan juga. Kepikiran studi lanjut nggak? Pengen sih Pak. Gaskeun. Ya, sekarang tata kelola seni S2 ada kelas online ya. Promo ya di sini. Promo nggak apa-apa. TKS kita. Jadi S2 TKS sekarang bisa kuliah jarak jauh. Iya, ada kelas pekerja namanya. Jadi nanti setiap sore itu kelas online. Hanya butuh 30% kehadiran offline-nya.
Tapi online tetap hadir, jadi kelasnya setiap malam. Jam 7 malam, rata-rata 7 jam 8 malam gitu. Jadi kalau mau sambil kerja dari Hong Kong, dari Australia Selatan, dari Amerika, Afrika Barat Daya, bisa. Semua bisa. Jadi rencananya berarti kemungkinan pengen sekolah, lalu pengen rencana mungkin ya kalau bisa tahun depan sih Pak. Asik. Kalau bisa tahun depan. Mau di mana Mas? Ini kalau bukan diisi kita blip ya. Tolong editor. Saya ingin S2 di konservasi sih Pak sebenarnya pengennya. Lanjutnya lebih ke situ. Apakah dunia konservasi itu begitu menarik hatimu dibanding dunia displaying? Jujur iya. Oh gitu? Ya jujur iya karena menurutku menarik mengulik tentang hal-hal yang masa lampau gitu loh Pak. Dan itu kan gak hanya masa lampau ya, cuma kalau ada barang rusak, cuma lukisan rusak itu kita bisa memperbaiki kayak gitu. Berarti keluar tuh S2 konservasi. Iya, dan bagaimana cara menjaga karya itu tetap dalam kondisi yang prima juga sih. Itu juga. Oke. Kayak menarik aja menurut saya. Menarik nih, Firsa. Jadi udah terpikir belum profesinya? Iya. Kepikiran. Ya, dari itu kan mungkin kita bisa kerja ke museum. Oh iya benar. Dan lebih ya pekerjaan masih tetap lebih banyak, cuman mungkin agak sedikit tanggung jawabnya tentu lebih besar. Cuman kan ya lebih rileks lah daripada yang sekarang gitu. Kepikiran buat ngajar nggak? Kepikiran sih ada sih Pak, cuman ya belum tahu kedepannya seperti apa. Ya sekolah dulu lah. Pak. Nanti setelah sekolah kan bisa siapa tahu jadi Mr. A to the name. Bula Dijah juga. Oh iya. Bula Dijah udah. Bula Dijah jadi TPLB. Oh. Di TKS. Tapi nanti kita butuh bantuannya dia. Jadi kita akan sangat senang kalau suatu hari bisa join sebagai dosen TKS. Wah, bagus Pak itu Pak. Bagus, karena dia alumni S1, S2 TKS. Iya kan? Iya. Pengalamannya sangat luar biasa. Iya, punya experience di luar, sayangnya udah pernah tak panggil podcast, tapi aku pengen datengin lagi deh. Kita undang lagi ya abis itu. Seri baru kan Pak ini Pak? Seri baru. Ini season 2. Season 6 juga baru. Iya. Kita ada tim sekarang. Bagus. Closing statement lah buat adik-adiknya yang lagi studi ini, ada pesan-pesan apa? Untuk pesan-pesannya itu apa ya Pak? 2000 years later. Agak lama ini Pak. Agak lama, agak lain boleh lah. One eternity later. Ketika ada tawaran itu terima aja semua. Jadi kita tahu bagaimana cara semua jenis pekerjaan, dan dari situ kalian dapat kliknya ketemunya di mana. Yes. Jadi jangan takut nyoba. Jangan takut nyoba, bener. Itu sih Pak. Yes. Soalnya itu juga pernah saya lakukan dan mengenal semua banyak orang. Ya walaupun capek, punya teman banyak itu melelahkan. Punya teman banyak itu melelahkan. Melelahkan Pak. Oke. Karena melelahkan karena kita kadang hari ini ketemu dengan satu teman, terus nanti siang ketemu teman yang lain, malam masih ketemu yang lain kayak gitu. Ini melelahkan. Kadang yang datang ke kontrakan atau ke kosan kan datang terus, kita nggak punya tempat untuk beristirahat, waktu untuk beristirahat juga. Itu juga cukup melelahkan. Cuman untuk di awal-awal sih menurutku it's okay cuy. Ya itu berjejaring lah. Itu sih. Firsa udah bisa ngelihat benang merahnya ya. Kemarin Mbak Cut bilang ya bangun jejaring. Iya. Mas Ronang juga bilang jejaring. Iya. Karena menurutku TKS ini bisa sukses akhirnya nanti. Kesuksesan kita tuh ada pada
kualitas jejaring. Iya benar. Ya. Iya. Hanya dengan berjejaring kita bisa masuk di industri, kita Iya. bisa memberi kontribusi, Iya, kita iya. bisa do something. Ya karena kalau ketika kita mau berjejaring kan kita akhirnya dikenal banyak orang, Yes. kayak gitu kan. Terus dari situ seumpama kita mendapat tawaran pekerjaan, kita juga bisa nge-share ke seumpama kita nggak bisa mengambilnya, kita bisa nge-share ke yang lainnya juga gitu. Ya. Iya, benar. Wah, menarik. Gitu sih. Oke, Firsa ada yang mau ditanyakan lagi nggak untuk kakaknya ini? Setelah ini pengen saya langsung skripsi. Asik. Langsung Firsa besok bagi skripsi. Harus semester 2. Semester 3. Tiga. Oh, tiga. Bukan 2 tapi 3. Selisih 1 doang, tapi dia udah mau ngerjakan skripsi dari sekarang. Amin, gitu. Semua ada ilham gitu. Saranku sih jangan ya. Jangan sih. Untuk Akhir-akhir aja. kalau itu kan untuk semester lain. Nah, sekarang untuk anak semester 3 ini kasih pejangan sebagai kakak senior. Kata-katanya dong. Ya, kata-kata dari ini. Waktu dulu saya semester 3 sih COVID sih Pak kebetulan. Oke, jadi online ya. Di online. Semester enggak ding. Iya. Semester 4 mulai COVID. Ya kuliah lah dengan yang rajin dan jangan takut dengan tawaran pekerjaan yang kalian dapat. Itu kadang kan masih ada kayak aku bisa nggak ya? Nah, Kayak gitu sih. Aku bisa nggak ya? Aku bisa sih nggak? Ya di gas saja yang penting. Yes. Itu. Karena kesempatan belum tentu datang 2 kali. Iya benar Pak. Betul. Kayak gitu. Dan dari situ mental kita kan akhirnya terbentuk di dunia pekerjaan kan. Yes. Jadi akhirnya Karena menurutku hanya orang yang ada di industri yang tahu sense of urgency. iya benar. Kalau benar. tugas kuliah kan kadang dilewatin, nggak usah dikerjain. Besok hari H-1 dikumpulin baru mulai kerja. iya. Tapi di industri kalau model begitu hilang, Hilang, udah iya. nggak laku, Nggak laku, ngapain? iya. Deadline nggak tepat, Iya, iya. nggak dipakai. Iya. Terima kasih Mas Ronang untuk inspirasinya. Semoga lancar dan Terima kasih, sukses Pak. ke depan. Sama-sama, Semoga karirnya semakin berkembang, studinya segera dipertemukan dengan S2 yang tepat. Dan nanti begitu udah lulus, jangan lupa kabari kami. Karena kami juga butuh tenaga expert di bidang konservasi, expert di bidang di tata pajang gitu. Jadi itu akan sangat membangun karena ini juga ilmu yang masih terus sangat berkembang ya. Iya, tata kelola saja ini sangat betul kompleks sekali. Jadi kompleks dan masih butuh banyak dikembangkan. Jadi semua potensi itu sangat bisa didorong Benar, di situ. benar. Terima kasih Mas Ronang, terima kasih. Terima kasih Mas Ronang. Ya, terima kasih Firsa. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di episode Bincang Kelola Seni berikutnya. Bincang Kelola Seni, kelola seni, kelola negeri. Bye.